Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Alhamdulillah malam hari ini kita kembali hadir. Mas T bisa kembali hadir buat nemenin kalian lagi di kesempatan hari ini, khusus untuk segmen Cermal. Dan udah lama banget segmen ini nggak pernah ada. Mas Tulus ucapkan dulu salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton video ini. Jangan lupa dipencet tombol subscribe, dihidupkan tombol loncengnya juga, dan di share apabila penting. Dan Mas T minta sedekahnya dengan tidak men-skip iklan ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official tanpa terkecuali yang sedang menyimak malam hari ini. Percaya atau enggak, untuk sekedar ngambil tag hari ini tuh susah banget karena syutingnya masih sangat sore, baru jam 9 malaman lah, jam 9 kurang, dan masih banyak anak-anak yang seliweran sana sini. Jadi ketika sudah ngambil tag Assalamualaikum, gue ngegas lagi sama anak-anak ya. Tapi sekarang ya udahlah, tetap harus kita adakan ya. Selamat malam untuk para subscriber Big Tulus Official tanpa terkecuali dimanapun kalian berada. Di kesempatan malam hari ini Mas T ucapkan mudah-mudahan tetap dalam kondisi yang baik, dan segmen yang mungkin tidak terlalu kalian tunggu ini bisa menjadi penyemangat buat kalian, menjadi teman tidur, menjadi apa namanya ya penyemangat lah setidaknya. Dalam kondisi apapun, dalam posisi apapun, kita tetap harus semangat ya. Dan seperti yang kalian tahu, segmen Cermal ini betul-betul tidak ada skrip, tidak ada. Maksudnya gini, sebelum syuting saya tuh nggak ngafalin sesuatu, saya nggak nyiapin sesuatu, kira-kira mau ngomongin apa hari ini, kira-kira mau apa, enggak, semuanya ngalir seperti yang pengen saya sampaikan. Jadi ini pure betul-betul memang pengen ngomong tanpa ada skrip, tanpa ada pembahasan awal, jadi ya ngalir aja gitu. Dan segmen Cermal ini buat saya segmen yang susah, segmen yang sulit, karena di sini kita harus on the spot menyampaikan sesuatu, tapi kita nggak tahu apa yang mau dibahas itu gitu loh. Saya berharap para pencinta Cermal tetap setia dengan adanya Cermal. Apapun kondisi saya di sini, saya tetap akan memberikan kabar terbaik buat kalian. Sebentar guys, aku lupa kalau yang di sini belum saya contrek nadanya, jadi masih ada bunyinya nanti untuk suaranya ya. Selamat malam untuk kalian yang mungkin di malam hari ini masih ngalamin yang namanya susah tidur, susah beranjak dari peraduan untuk segera ke mimpi indahnya. Mungkin berbagai macam hal yang sedang kalian pikirkan sekarang. Ya namanya manusia, kadang-kadang kita lagi ada yang dipikirin sekarang. Lagi susah, lagi senang, lagi bahagia, lagi banyak pikiran. Pikirannya nyabang kemana-mana dengan kondisi yang seperti sekarang ini. Hampir semua orang mengalami stres gara-gara pandemi ya kan. Ada pekerjaan yang mungkin hari ini nggak capai targetnya atau tidak sesuai dengan kita harapkan. Tetapi yang perlu kita tahu adalah hidup terus berjalan. Apapun yang sedang kita hadapi sekarang, apapun yang sedang kita lihat saat ini, apapun yang sedang kita alami sekarang, tidak bisa kita satukan dengan waktu kita istirahat. Terkait dengan apa yang sedang kamu hadapi saat ini, tubuhmu tetap butuh istirahat. Tubuhmu tetap butuh untuk mencharge
untuk mengisi dayanya masing-masing, memperkuat dirinya untuk menghadapi hal yang akan terjadi esok hari. Jadi usahakan meskipun dalam kondisi apapun, kamu tetap harus istirahat, kamu tetap harus tidur. Oke? Selamat bekerja untuk yang mungkin di malam hari ini sedang bekerja. Di suasana malam hari ini mungkin ada yang lagi posisinya yang namanya kerja, ada yang kerja siang, ada yang kerja malam, sip-sipan. Kebetulan hari ini pas video ini tayang, kalian ternyata lagi kerja malam, dapat sip malam. Jadi mungkin sambil nyimak video, sambil nonton video-video ini, sambil menikmati pekerjaan sehari-hari yang lagi dikerjain sekarang macam-macam ya. Sorry guys, aku nggak tutup pintu soalnya ya. Ada yang mungkin lagi jaga toko, ada yang di PT, yang di pabrik, yang security, yang dalam negeri sampai luar negeri, wah macam-macam pokoknya. Karena penggemarnya Mas Tulus dari YouTube ini tuh berbagai macam kalangan, berbagai macam segi. Salah satunya beberapa orang yang memang berasal dari Indonesia yang bekerja di luar negeri gitu loh. Ada yang dari Korea, dari Jepang, kemudian ada yang dari Taiwan, yang kerja di Taiwan, di Amerika juga ada. Jadi ya berbagai macam segi, berbagai macam hal yang sedang mereka kerjakan gitu loh, masing-masing pekerjaannya. Saya sih hanya bisa mendoakan mudah-mudahan apa yang kalian kerjakan diberikan kemudahan, kelancaran selalu atas apa yang sedang kalian lakukan saat ini ya. Satu hal lagi, apabila kalian memiliki beban yang memang harus kalian katakan, memiliki beban yang harus kalian hadapi sekarang, memang lagi dalam kondisi yang gak baik, kondisi yang gak sehat, kalau memang harus berobat, cepatlah berobat. Kalau memang mau nangis, cepatlah nangis. Luapkan emosinya, keluarkan apa yang mau kamu keluarkan. Setidaknya memang menangis tidak menyelesaikan masalah, tetapi rasa yang tertanam di hati tadi karena emosional tadi itu seperti sebuah rasa yang kayak seakan-akan kita pendam sendiri gitu, kayaknya kayak jadi beban sendiri gitu loh. Jadi setidaknya dengan kamu menangis belum tentu selesai urusan kamu, tetapi setidaknya kamu akan merasa sedikit lebih lega setelah kamu menangis. Dan saya punya tips sedikit buat kalian yang mungkin saat ini sedang menghadapi masalah. Permasalahan yang mungkin sampai detik ini belum ketemu solusinya. Kamu boleh menangis, kamu boleh marah, kamu boleh mengeluh, tetapi di sisi lain atau di satu segi kamu harus mengerti, kamu harus tahu bahwa cara terbaik untuk mencari solusi atas permasalahan kamu itu adalah dengan tetap tenang. Jangan salahkan dirimu sendiri. Jangan salahkan keadaan, jangan repot-repot menilai kalau aku kenapa sih kayak gini, ngapa sih aku dikasih kayak gini sama Tuhan, kok yang lain enak aku enggak. Jadi jangan cari pembelaan, jangan cari celah untuk kamu menyalahkan orang lain, kemudian menyalahkan dirimu sendiri, mengklaim bahwa kamu itu sial lebih daripada yang lain. Bukan itu cara mencari solusi. Dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, setiap permasalahan itu Tuhan memberikan masalah sesuai dengan kemampuan kita. Tuhan akan memberikan ujian kita sesuai batas kemampuan kita. Meskipun terlihat besar ujian yang Tuhan berikan ke kamu, secara tidak langsung, secara physically Tuhan pasti memampukan dirimu untuk menghadapi apa yang kamu hadapi, yang kamu alami sekarang. Dan cara untuk mencari solusinya bukan dengan mencari kesalahan, bukan menyalahkan dirimu sendiri, bukan dengan mengatakan aku kok ini sih yang ono enggak, kok Tuhan jahat sama aku, kok Tuhan begini sama aku. Bukan itu media terbaik. Cara yang terbaik yang bisa kamu simak, yang bisa kamu ambil adalah dengan tetap tenang. Makanya Mas Tulus pesan, kalau kamu lagi punya masalah sama pacar, sama keluarga, entah masalah apapun itu, sama teman kerja, sama orang di sekitar kamu, punya masalah, pecahkan dengan tetap tenang. Tapi kan saya enak Mas Tulus ngadepin semua sendiri, saya gak punya teman curhat sama Tuhan. Nangis kalau mau nangis,
Setelah kamu nangis, sedikit banyak, antara 100%, 20% kemudian akan sedikit hilang, melega karena kamu sudah menangis. Setelah kamu menangis, tapi jangan terpuruk terus. Jangan menangis terus. Tenangkan pikiran kamu. Setelah kamu tenang, kamu akan temu solusinya. Kamu akan temu jalan keluarnya. Ini cara terbaik, teman-teman. Bukan kamu dengan menyalahkan, saya kenapa sih seperti ini, kenapa sih saya dikasih ini sama Tuhan, kenapa kok saya dikasih beban yang luar biasa, kenapa orang kok bahagia, aku enggak. Mungkin akan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di tubuh kalian yang akan mengkategorikan bahwa kalian tidak seberuntung orang lain. Hal-hal itu yang perlu kalian sedikit kurangi sih sebetulnya. Manusia mengeluh wajar. Manusia tidak bersyukur sedikit kepada Tuhan, ya itu wajar. Tetapi ketika sudah berlebihan, itu baru tidak wajar. Jadi kalau kamu sibuk mencari, kamu sibuk menjas, kamu sibuk menyalahkan, kamu sibuk membandingkan, saat itu juga kamu gak akan ketemu solusinya. Tapi coba sekali-kali setelah kamu menangis, kamu tenang. Oh iya ya. Jadi jangan pernah salahkan Tuhan. Rencana Tuhan itu paling sempurna. Rencana nih Gusti Allah niku paling sempurna, paling baik, paling perfect. Dan yang harus kita yakini sekarang adalah ketika Tuhan memberikan kita beban, sebetulnya Tuhan sudah menyertakan solusi atas beban yang kamu hadapi. Hanya karena kamu terlalu emosional, kamu sibuk cari kesalahan kamu sendiri, kamu sibuk menyalahkan diri kamu sendiri, sehingga di sisi itu kamu tidak menemukan solusi atas masalah yang kamu hadapi. Dikarenakan kamu sibuk marah-marah, kamu sibuk emosional, kamu sibuk memikirkan kenapa, di mana, kenapa, harus bagaimana, terlalu sibuk mencari itu. Karena calling down, menenangkan diri, kemudian berdiam diri dalam keheningan, mawas diri, introspeksi diri, itu penting. Saat itulah kamu akan menemukan solusi. Saya yakin dan percaya semua manusia itu baik. Yes, semua manusia punya karmanya masing-masing. Orang punya karmanya masing-masing, sendiri-sendiri. Di satu sisi orang punya karma ya baik, di satu sisi lagi orang punya karma buruk. Sejatinya semua manusia itu baik. Hanya karena satu hal, sifat, sikap itu terjadi karena tabiat, karena lingkungan juga bisa, karena pergaulan juga bisa. Nah, berbagai macam hal ini yang justru sebetulnya mempengaruhi kita untuk menjadi tidak baik. Contohnya, contoh kecil saja. Kamu orang yang tidak terlalu memiliki harta, tetapi kamu ingin terlihat memiliki harta. Kemudian di pergaulan kamu gengsi untuk memperlihatkan kalau kamu itu susah. Kamu bela-belain, gak punya duit, kamu jalan, kamu happy, kamu beli barang yang mewah buat bukti ke orang-orang kalau kamu tuh hebat. Padahal kadar kamu, batas kemampuan kamu tidak di situ. Kamu sudah terlalu menjauhi lampau ke batas kemampuan kamu. Di sisi lain, kamu bangga, oh ya, alhamdulillah, gue kelihatan kaya depan orang. Gue terlihat hebat di depan orang. Tetapi di satu sisi kamu sedang menjerat lehermu sendiri. Ya, jadi kalau aku lebih baik, aku tipe orang yang seperti ini teman-teman. Aku tidak akan membeli sesuatu yang aku tidak mampu. Tapi bukan berarti aku nggak mau beli. Pengen beli sesuatu, pengen beli handphone A, handphone B, saya tahan dulu sampai saya punya. Tapi kalau bisa punya tadi, setelah kita beli handphonenya masih ada sisa. Jangan sampai habis total buat beli handphone doang. Berarti target saya lumayan panjang, target saya lumayan tinggi. Nah, hal-hal ini yang harus kita pertimbangkan. Jangan paksakan dirimu untuk menghadapi sesuatu yang di luar batas kemampuan kamu. Hidup ini pilihan teman-teman, tergantung kamu. Kamu mau arahnya kemana? Kamu mau sama siapa? Kamu tahu sebetulnya jalur yang harus kamu ambil, tapi kamu seakan-akan tidak tahu. Kamu mengaku kamu depresi,
kamu stres dengan apa yang kamu hadapi, kamu tahu apa yang harus kamu kerjakan, kamu tahu apa yang harus kamu ambil, tapi di sisi itu kamu akan seakan-akan, enggak, gue depresi, gue harus mabuk, enggak, gue depresi, gue harus narkoba, ya kan? Pikiran orang di situ, orang akan menyalahkan keadaan terus-terusan. Padahal sejatinya saya percaya kalau kamu itu baik, ya. Dan beberapa sisi pandang orang itu tidak bisa kita samakan dengan sisi pandang kita. Makanya ketika menilai orang lain, dekatkan dirimu kepada nuranimu. Kalau kamu punya nurani, kamu punya cara yang baik, kamu juga akan bisa memahami, kamu akan bisa mengerti, kamu akan tahu apa yang seharusnya kamu kerjakan, orang yang kamu kenal ini seperti apa, orang yang kamu akan dekati ini seperti apa. Kamu lebih tahu karakter orang itu. Dan orang yang baik itu bukan orang yang kelihatannya dia suka sedekah, dia suka bagi uang ke orang lain, dia suka ini, suka yang apa, intinya begini, tidak bisa kamu klaim semua orang yang suka sedekah itu orang baik. Tidak bisa kamu klaim semua orang yang tidak pernah melakukan kejahatan itu juga baik. Tidak bisa. Makanya Mas Tulus bilang dari tadi, gunakan nuranimu, dekatkan kepalamu dengan nuranimu. Kamu akan tahu orang itu seperti apa. Kamu akan paham, teman, pacar, rekan, keluarga bahkan, yang mana yang pantas untuk kamu perjuangkan, kamu akan tahu setelah kamu gunakan nuranimu. Harus sampai kapan ya? Sampai mana ya? Harus kemana ya? Dan apa sih yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya kerjakan? Kamu harusnya tahu. Kamu harusnya memahami orang yang sedang kamu hadapi sekarang. Jangan ambil kesimpulan sesuai dengan apa yang kamu lihat, tapi ambil kesimpulan sesuai dengan apa yang kamu pikirkan, kemudian di hati kamu tuh apa kira-kira. Semua manusia punya feeling yang baik. Feeling manusia semua baik, feeling manusia semua hebat. Hanya terkadang kita sebagai manusia kurang percaya diri, kurang pintar mengeksekusi apa yang diberikan dari kepala, dari hati. Kebanyakan orang akan melihat, tanya, oh si A orangnya begini, oh si B orangnya begitu. Banyak orang terjerat, jatuh berkali-kali di satu sisi, jatuh berkali-kali di sisi lain. Kamu berkali-kali jatuh di titik-titik yang sama, tetapi kamu akan kembali di titik yang sama pula. Karena apa? Karena kamu menilai dari depannya saja. Kamu mencari kesempurnaan. Kamu tidak mencari untuk yang bisa kamu lengkapi, tapi kamu mencari kesempurnaan. Cantik, belum tentu hatinya cantik. Jelek, belum tentu hatinya jelek. Jadi kita nggak bisa memadu padankan. Kalau saya pribadi sebagai sosok manusia yang ingin mencari seorang pasangan, seorang teman, seorang rekan, buat saya face atau wajah itu nomor sekian. Yang terpenting hatinya. Hatinya baik saja, baik dalam arti yang sesungguhnya. Makanya banyak orang yang salah ketika mengenal seseorang, beranggapan orang ini baik dari wajahnya saja. Oh, kelihatannya udah lemah lembut orangnya. Kita nggak pernah tahu manusia, teman-teman. Dalamnya lautan bisa kita selami, menggunakan alat apapun pasti akan terukur dalamnya lautan. Tetapi dalamnya hati manusia kita nggak pernah tahu. Banyak hal yang harus kita pertimbangkan untuk menilai seseorang. Kamu punya teman. Dulu teman kamu itu baik sekali sama kamu, teman yang luar biasa. Kemudian kamu berkelahi dengan temanmu, kamu dapatkan teman yang baru. Teman yang lama tuh duitnya banyak, tapi sayang mukanya pas-pasan. Kalau buat diajak nongkrong nggak pantas, ibarat kata gitu. Tapi kamu punya teman yang ganteng tapi nggak punya duit, tapi pantas ketika diajak nongkrong. Pasti kamu akan pertimbangkan. Oh iya. Kalian pernah nggak sih punya circle atau punya, dulu ya, zaman saya dulu, saya mengibaratkan diri saya aja. Setiap pertemanan itu pasti ada orangnya yang orangnya bawel, anaknya nakal, tukang tipu, kalau ketemu tuh pasti telat, ya kan. Kalau kita setiap circle itu pasti akan menemukan berbagai macam hal, berbagai macam sifat. Jadi kita nggak bisa klaim
Kamu bisa bahagia kamu merasa bahagia ketika mendapatkan teman yang ganteng. Tapi sayangnya ketika kamu butuh sesuatu dia nggak bisa bantu materi kamu. Kamu punya mengibaratkan aku buang temanku yang jelek. Aku pengen cari, anggaplah jangan teman, anggaplah pasangan saja. Kamu beranggapan, kamu punya pacar yang cantik sebelumnya. Pasangan kamu tuh jelek sebelumnya, tapi kemudian kamu meninggalkan dia karena seseorang yang lebih cantik dari pacar kamu. Ternyata, seperti yang Allah sudah tegaskan, manusia itu tidak ada yang sempurna, kesempurnaan hanya milik Allah. Kesempurnaan milik Tuhan. Jadi ketika kamu mencari sesuatu yang hanya yang sempurna sekali, bukan menyempurnakan diri kamu gak akan ketemu, guys. Kalau orangnya ganteng pasti ada kurangnya. Kalau orangnya jelek pasti ada lebihnya. Ada kekurangan, ada kelebihan, ada nilai plus, ada minusnya. Jadi semua orang menurut aku sih punya titiknya masing-masing, punya haknya masing-masing. Kamu tinggalkan seseorang karena seseorang yang lebih cakep menurut segi pandang kamu. Kamu melihat orang itu lebih baik. Apakah dia lebih baik sifatnya sama kamu? Di satu sisi kamu akan menyesal ketika kamu sudah tahu, ternyata orang yang aku pilih tidak sesuai dengan mantanku yang kemarin. Mukanya nggak cakep mantanku nggak punya duit, kami tidak satu kasta. Misalnya kamu tuh orang tinggi, tapi ternyata dia lebih baik daripada pacar kamu yang sekarang. Kalian sama-sama orang kaya, terus dia lebih cantik daripada mantan kamu. Ternyata orang yang kamu perjuangkan, orang yang kamu anggap sebagai seorang yang cantik, yang luar biasa tadi, ternyata sifatnya lebih buruk daripada mantanmu yang jelek tadi. Apa nggak bahaya? Ya, perjuangkan apa yang harus kamu perjuangkan, lakukan apa yang harus kamu lakukan selama untuk tujuan baik. Jadi jangan pernah prasangka buruk sama Tuhan. Minta sama Tuhan untuk sesuatu yang baik, minta sama Tuhan untuk sesuatu yang bermanfaat, minta sama Tuhan untuk sesuatu yang bisa saling melengkapi, jangan yang sempurna. Sifat manusia beda-beda. Jadi kalau kamu punya teman yang jelek tapi banyak duitnya, sama ganteng tapi nggak ada duitnya, ya jangan kamu pilih yang ganteng atau pilih yang jelek. Jelek gara-gara banyak duitnya, ganteng gara-gara memang lebih cakep, enak dipandang, enak diajak gaul, enak diajak nongkrong misalnya. Kalau bisa dua-duanya kamu satukan. Sorry teman-teman, circle sekarang dengan circle kita di zaman dulu tuh beda. Dulu kami pertemanannya hanya sebatas jalan, nongkrong, makan. Sekarang beda teman-teman. Zaman saya dulu belum ada narkoba. Zaman saya dulu mentok-mentok cuman ngerokok, itu pun diem-diem. Jujur. Dan kita dulu kalau mau ketemu cuma janjian lewat SMS, yang HP-nya cumplung itu, yang masih titik tweet itu. Jadi buat aku sih nostalgia pertemanan di masa dulu itu lebih baik daripada sekarang sih ya. Karena sekarang lebih mobile. Untuk saat ini pertemanan kita tuh lebih gampang tersambung, akan juga lebih gampang terlupakan. Kalau dulu, wah susah banget. Dulu mah untuk sekedar berteman itu jarang gengsi-gengsian, jarang membanding-bandingkan. Kalau dulu pertemanan kita memang sebatas sebatas kita saling mensupport satu sama lain, kemudian gak ada iri dengki. Kalau dulu mah seru pertemanan zaman dulu, gak seperti yang sekarang yang sudah banyak circle, semakin banyak putaran, semakin banyak arah, sehingga membuat kita menjadi lebih mudah untuk tersulut emosinya. Karena ya tadi saat pertemanan kita sudah terkontaminasi dengan alkohol, narkoba dan lain sebagainya, itu akan sangat mudah sekali merusak kita. Jadi yakin dan percayalah bahwa semua manusia itu baik. Saya yakin dan percaya semua manusia itu baik. Dan saya tidak pernah mengatakan bahwa saya memang orang baik. Jadi ketika Allah memberikan saya maaf, pasangan saya menyakiti saya, teman saya menyakiti saya, rekan saya menyakiti saya hanya bisa bilang alhamdulillah, terima kasih. Ya karena saya juga dulu pernah nyakitin orang kok. Jadi saya tuh gak pernah mengatakan kalau saya tuh suci. Saya itu gak pernah ngelakuin salah, saya gak pernah mengakui itu. Saya juga pernah melakukan salah.
Jadi ketika Tuhan memberikan sesuatu yang salah ke saya, patutnya saya menyadari bahwa oke, saya juga salah. Saya pernah melakukan salah. Jadi ketika ada orang yang menyakiti hati kita, entah itu teman, pacar, dan lain sebagainya, yang perlu kita lakukan adalah menyadari bahwa oke, mungkin ini karmanya gue waktu dulu gue pernah nyakitin orang. Gitu ya. Jadi banyak orang yang berprasangka dari segala sesuatu yang Mas Tulus sampaikan seakan-akan Mas Tulus itu orang yang sempurna. Tidak, saya tidak pernah mengatakan itu. Saya tidak pernah mengatakan bahwa saya sempurna. Saya sering mengatakan bahwa saya sendiri hanya manusia biasa yang belum tentu seperti yang orang lihat gitu loh. Orang mendengarkan suara saya seakan-akan, wah orangnya bijaksana banget. Orangnya ceria banget ketika teman-teman saya banyak bilang, kamu tuh gak punya susah ya Tulus. Kamu tuh selalu bisa bikin kita ketawa. Bahkan kadang-kadang aku berpikir begini, kenapa sih kalian itu setiap aku ngomong, apa yang aku omongin pasti ketawa. Apa yang aku sampaikan kamu pasti ketawa. Nah kadang-kadang aku berpikir itu sih, kenapa harus aku itu jadi dua sisi yang lain. Aku ngerasa kayak aku punya dua kepribadian. Pertama, aku suka menghibur orang lain. Aku suka membuat orang tertawa. Tapi di sisi lain, ketika aku berdiam diri, aku sering loh nangis diam-diam itu guys. Tapi aku nggak ngomong. Aku menghadapi sesuatu yang harus aku hadapi sendiri. Aku menjalani kehidupanku sendiri. Kalian tahu bahwa saya statusnya sudah yatim piatu. Saya tidak punya keluarga di Jakarta. Saya hadapi semua sendiri. Bagi yang nggak tahu dibilang, oh Tulus hidupnya enak, saya aminkan. Tulus hidupnya alhamdulillah, amin ya Allah. Saya aminkan. Karena kalau saya prinsipnya begini, hidup saya ini adalah saya yang menentukan. Yes, Tuhan yang menghendaki, tapi bagaimana arahnya, mau dibawa kemana, kita yang menjalani dan kita yang menentukan teman-teman. Kalau kata saya ini orang senang. Ketika saya memiliki apa yang saya punya dari hasil saya kerja, saya ingin mendapatkan sesuatu, saya akan cepat-cepat kerja. Karena sebaik-baiknya diri kita ketika banyak kalau orang yang memikirkan masa depan tuh terlalu fokus kepada masa depan sehingga nggak bisa menikmati. Dikit-dikit nabung, ditabung. Yes, bagus banget dengan menabung. Memiliki tabungan yang banyak untuk masa tua itu sangat baik. Tetapi tidak baik juga ketika kamu justru mengecualikan kebahagiaan kamu sekarang hanya gara-gara kamu pengen nabung. Kamu capek kerja buat apa? Capek kerja buat apa? Buat tabung di hari tua kamu, buat ngobatin kamu sakit setelah kamu capek kerja. Jadi penyakit buat kamu, kemudian uangnya habis buat berobat. Apa bedanya? Kalau tipe saya begini, beli apa yang mau saya beli, selagi saya mampu, tetapi tabungan tetap harus punya. Makanya saya bilang saya orang senang. Saya bukan orang kaya, saya bukan orang yang memiliki uang yang banyak. Tetapi saya orang yang memanfaatkan apa yang sedang Tuhan berikan ke saya. Jadi saya nggak mau beranggapan bahwa boros, dikit-dikit jalan-jalan, dikit-dikit ini, dikit-dikit itu. Kalau saya tidak seperti itu. Selagi saya masih mampu bekerja, saya akan bekerja sendiri, saya akan beli apa yang saya mau. Selagi saya mampu, dengan catatan, saya tetap harus punya tabungan. Jadi, ketika saya memang pengen, tapi saya tidak punya tabungan, ya saya nggak akan beli. Saya tahan sampai saya punya, kemudian dari sisanya buat tabungan gitu loh. Kalau orang-orang kan beda, bodoh sekarang kerja aja habisin duitnya. Bahkan kemakan sama gengsi. Begaya, Masya Allah, luar biasa sih. Apalagi di Jakarta ya guys, Masya Allah. Saya punya banyak teman yang gayanya luar biasa. Wah sekali, hebat sekali. Kalau orang lihat dia, kita nggak akan nyangka kalau orang itu adalah orang yang tidak memiliki sesuatu. Sisi lainnya memperlihatkan kekayaan, sisi lain memperlihatkan keindahan hidupnya. Di sisi lain dia jerat lehernya sendiri, lama-lama mati, terjerat sama hutang untuk bergaya. Kalau saya tidak. Prinsip saya adalah ketika orang sudah tidak memiliki, orang udah nggak punya pegangan, saya masih punya. Orang sudah gigit jari, saya masih bisa makan. Saat orang sudah nggak punya selembar uang pun saya masih bisa
pegang uang selembar pun, meskipun saya di bawah mereka kesannya. Di mata orang lain saya terlihat tidak seperti mereka, bahkan jauh di bawah mereka. Tetapi di sisi lain, pada kenyataan yang sebenarnya adalah saya ketika mereka yang tadi terlihat di atas tadi sudah tidak bisa apa-apa, saya masih bisa apa-apa. Saya masih bisa bergerak. Jadi saya nggak ikat diri saya sendiri. Saya nggak ikat dengan sesuatu yang mungkin hanya mengikat diri saya kemudian menyusahkan, mempersulit hidup saya sendiri. Kalau saya kayak gitu, daripada kita mau hidup gaya, hidup tinggi, pola hidupnya luar biasa, gayanya hebat, nongkrong sana sini, beli barang yang nggak bermanfaat, tetapi jiret leher kita sendiri, lama-lama kita mati. Akhirnya apa? Terjebaklah kamu ke sesuatu yang salah. Maaf, kamu bisa jadi pelacur. Kau bisa melakukan hal yang gak bagus, jual ginjal dan sebagainya, hanya gara-gara kamu pengen terlihat kaya. Kalau saya tidak seperti itu. Saya memperlihatkan, saya memamerkan apa yang saya punya, apa yang bisa saya dapatkan, dan saya tahu batasan saya gitu loh. Jangan mau sombong, jangan mau lebih. Oh punya ini, punya itu, ya itu ya punya saya. Dan maaf, yang ono pamer, yang ono gaul, saya cuma di rumah. Tapi saat orang yang ono sudah nggak punya, saya masih bisa makan, biar kata sama nasi sama garam. Yang ono lagi jual diri akhirnya gara-gara kehabisan harta, kehabisan gaya, kehabisan rezeki buat bergaya. Nah, itu hal-hal yang memang harus kita ambil jalur tengahnya. Bukan berarti kita mengklaim orang semua itu, oh nongkrong itu selalu salah. Enggak ada seperti itu. Dengan porsi yang pas. Sesuatu yang dikerjakan secara berlebihan itu akan sangat tidak baik untuk tubuh kita. Gitu ya teman-teman ya. Terima kasih banyak. Nggak sadar aku ngoceh sudah 30 menit. Sekali lagi saya hanya bisa berharap video ataupun cermal ini bisa menjadi rekan tidur buat kalian, menjadikan sahabat bagi kalian untuk sekedar berbagi, untuk menemani suasana tidur kalian. Yang mungkin sedang bekerja, selamat bekerja. Yang sudah beranjak tidur, istirahatlah. Selesaikan tugas tubuhmu dulu, baru besok difikirkan lagi. Boleh capek, boleh pusing, boleh punya masalah, tapi tubuhmu tetap butuh istirahat ya. Jadi biar besok lebih kuat lagi dalam ngadepin apa yang harus kamu hadapi besok. Ada sesuatu yang lebih hebat lagi, ada sesuatu yang lebih yang bisa kamu lakukan, dan kamu harus yakin dan percaya bahwa kamu bisa besok ngadepin semuanya lebih daripada hari ini. Hasil besok akan lebih daripada hari ini, gitu ya. Semoga bermanfaat video hari ini. Ya walaupun mungkin kalian gak bisa ambil isinya, gak apa-apa, yang penting jadi teman tidur aja ya. Selamat malam, selamat bekerja untuk yang sedang bekerja, selamat beristirahat sudah beristirahat. Semoga mimpi indah. Mas Timon pamit dulu, terima kasih banyak. Selamat malam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu orang baik. Selamat tidur, mimpi indah ya.